menangis dengan orang yang menangis. Amin. Roma 12 ayat 13. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Hari ini kita kembali beribadah di rumah saja. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, kita akan masuk dalam saat teduh. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hati yang gembira yang dimedley dengan hati senang. Karena ini adalah hari yang khusus, kita memasuki bulan Agustus di mana sekolah minggu akan berulang tahun. Yuk kita berdiri, nyanyi bersama-sama pujian ini, hati yang gembira dan hati senang. Dengan hati senang. Ya adik-adik, hati kita sudah senang, hati kita sudah gembira. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa pembukaan. Sebelum doa pembukaan, mari kita kembali mengangkat pujian Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yeah.
Mari adik-adik, kita sudah memanggil dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu di rumah saja. Tuhan, kami mengharapkan kuasa-Mu boleh hadir bersama kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah semua ibadah ini kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Stefanus. Stefanus adalah seorang laskar Kristus. Kalau kita ingat minggu yang lalu, diceritakan Stefanus juga bagian dari seorang diaken, 7 orang yang dipilih oleh para rasul. Nah, hari ini kita akan mulai pujian Laskar Kristus. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan gaya yang bersemangat, sama seperti seorang Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ku tentara kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Senang rasanya bisa memuji Tuhan seperti seorang Laskar Kristus. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita karena Tuhan telah memberkati hidup kita hari lepas hari. Adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu ditutup dan minta tolong pada papa mama untuk mengantarkannya ke gereja. Nah, jika tidak sempat, maka bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Sementara persembahan dijalankan, adik-adik, mari kita mengangkat pujian berkat. Kita mau memuji Tuhan kembali. Untuk itu, kita undang adik-adik bangkit berdiri. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku.
Sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan. Hari ini Kaganda meminta secara khusus adik Widika Lebaho untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberi persembahan. Berkatilah persembahan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pauline. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Angkat tangannya? Iya. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik katakan, firman Tuhan ku dengar, kami tanam Bapa, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan mau berkati kami, beri kami Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami dalam mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati adik-adik kelas Batita Balita dan juga orang tua yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dan papa mama di rumah, hari ini firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai yang ke-60. Kisah tokoh Stefanus. Di bawah perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan geratakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi melemputkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Adik-adik, masih ingat tentang cerita
tentang peristiwa pengangkatan 7 diaken. Nah, salah satunya adalah Bapak yang bernama Bapak Stefanus. Nah, Bapak Stefanus ini dia memiliki kepandaian, yaitu bisa mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tetapi tidak semua orang yang berada di tempat itu suka kepada Bapak Stefanus. Mereka menganggap karena Bapak Stefanus selalu memberitakan atau menghina atau mengucapkan perkataan yang menghina baik Allah dan hukum Taurat. Tetapi adik-adik, Bapak Stefanus itu selalu taat kepada Tuhan. Bapak Stefanus itu tekun dalam belajar tentang firman Tuhan, sehingga ia tahu seluruh tentang hukum Taurat dan tahu tentang semua apa yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Adik-adik, mereka menggunakan segala cara untuk menghasut dan untuk memfitnah Bapak Stefanus, karena mereka tidak suka dengan keberanian Bapak Stefanus yang selalu berani menceritakan tentang firman Tuhan dan siapa Tuhan Yesus. Nah, karena orang-orang itu tidak suka, mereka lalu membawa Bapak Stefanus ke depan Mahkamah Agama. Nah, setelah di depan Mahkamah Agama, mereka tetap mencari-cari kesalahan Bapak Stefanus. Tetapi adik-adik, Bapak Stefanus tidak gentar. Ia berani untuk menghadapi orang banyak. Tetapi saat itu juga orang-orang penuh dengan amarah. Mereka terus mencari hal-hal yang membuat Bapak Stefanus merasa perlu untuk dihukum. Nah adik-adik, dari cerita yang kita sudah dengar hari ini, kita mau seperti Bapak Stefanus. 1. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, menghafal nama-nama tokoh di Alkitab, menghafal cerita-cerita yang ada di Alkitab yang mungkin papa mama di rumah bercerita kepada adik-adik. Nah, 2. Berani bersaksi, yaitu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Berani tampil ke depan ketika ada acara-acara di gereja, ya, atau adik-adik berani untuk bernyanyi di sekolah atau berdoa. Ketika adik-adik disuruh berdoa, adik-adik berani. Walaupun, Kak, aku kan masih kecil, Kak, aku nggak pinter, Kak, aku malu. Oh, adik-adik seperti Bapak Stefanus berani, ya. Yang 3, adik-adik mau menjadi seorang yang pengampun atau tidak pendendam, mau mengampuni terhadap teman-teman adik-adik. Kak, kalau aku dipukul, aku dicubit, apakah aku harus balas? Oh, tidak boleh adik-adik. Contoh Bapak Stefanus, ketika ia dilempari dengan batu, dia tidak membalas adik-adik, tetapi dia berdoa. Doa kepada Tuhan untuk Tuhan mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, demikian juga adik-adik. Ketika ada teman yang berbuat jahat kepada adik-adik, kita tidak boleh membalasnya, tetapi kita mendoakannya. Ya adik-adik, walaupun nantinya adik-adik, wah, aku nggak mau lagi berteman dengan dia, nanti dia ketemu aku nanti dicubit, aku nanti didorong, atau aku nanti dipukul. Adik-adik tetap mendoakan teman adik-adik yang berbuat jahat kepada adik-adik. Demikian cerita kakak pada pagi hari ini, ya. Tetap ingat, kita mau seperti Bapak Stefanus, ya. 1. Rajin berdoa, belajar tentang firman Tuhan atau baca Alkitab. Yang 2, mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan yang 3, mau menjadi seorang yang pengampun atau seorang yang tidak pendendam. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan mama papa di rumah. Amin. Adik-adik, kelas Batita dan Balita dan mama papa di rumah, pada pagi hari ini ayat hafalan untuk kelas Batita dan Balita terambil di dalam Perjanjian Baru Matius 6 ayat 14 yang berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kakak Pauline ulangi ya, ayat hafalan kelas Batita dan Balita terambil dalam Matius 6 ayat 14 yang berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Bagaimana adik-adik? Sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Pauline? Belajar dari tokoh Stefanus, tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan kita mau menyatakan iman kita seperti Stefanus lewat pujian "Aku Mau Ikut Tuhan" sebelum kita menerima doa syafaat dan doa berkat. Mari kita undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini, "Aku Mau Ikut Tuhan". Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena rasa, bukan karena dia, tapi karena cinta Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita di pada pagi hari ini. Nah, adik-adik kita mau duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih kami pada saat ini Tuhan sudah beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga di akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan mau berkati, Tuhan mau pulihkan bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk majelis yang ada di gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami juga Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Tuhan Yesus, di dalam pelayanannya untuk jemaat-jemaat yang ada di gereja kami. Tuhan, kami juga mau mendoakan kesehatan pekerjaan dari orang tua, adik-adik kelas Batita dan Balita. Kiranya Tuhan selalu memberi berkat yang melimpah dalam rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu
biarlah tetap semangat melayani adik-adik dalam pelayanan sekolah minggu. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kelas Batita Balita. Tuhan beri mereka kesehatan, kepintaran di dalam hari-hari mereka selama berada di rumah, di saat mereka tidak bersekolah, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau mendoakan berita firman hari ini Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan telah kita dengar. Marilah kita hidup seperti Stefanus yang mau mengampuni sesama. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah sudah selesai. Kakak berterima kasih untuk adik-adik yang tetap setia beribadah sekolah minggu di rumah saja. Ada informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ibadah minggu depan kita akan adakan dengan Google Meeting. Lalu tanggal 16 Agustus kita akan merayakan HUT sekolah minggu yang ke-40. Ibadahnya live streaming. Nah adik-adik, jangan lupa bahwa adik-adik akan memberikan sesi pujian. Dibuat ya videonya. Ibadah kita sudah selesai. Saya ingatkan kembali moto kita 3S. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.